Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara IGTV yang beriman, di antara keagungan syariat Islam yang penuh berkah ini adalah tidak tersisa satupun kebaikan, besar maupun kecil, kecuali telah diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat Islam. Dan tidak ada satupun keburukan yang besar maupun yang kecil, kecuali dilarang olehnya. Sungguh sebuah syariat yang maha komplit dan indah dari segala segi. Bahkan dalam hal buang hajat yang senantiasa kita lakukan setiap waktu pun telah disusun aturan-aturannya sedemikian rupa dalam syariat Islam. Saudara IGTV yang beriman, perihal buang hajat ini tidak dapat kita anggap sesuatu yang enteng, karena mayoritas siksa kubur itu akibat dari tidak telitinya seseorang dalam hal buang hajat, baik kecil maupun besar. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, An Anasin qala Rasulullah SAW, tanazzahu minal bawl fa inna amata azabil qabri minhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Hadis riwayat Daruqutni dalam sunannya. Saudara IGTV yang beriman, membuang hajat adalah perkara yang biasa kita lakukan setiap harinya. Namun sangat disayangkan, banyak di antara kita yang tidak mengetahui adab-adab yang dituntunkan di dalamnya. Nah, tentunya kita harus mengetahui apa saja adab-adab dalam buang hajat. Oleh karena itu, pada kajian kali ini kita akan menampilkan adab-adab tentang buang hajat di dalam Islam. Namun sebelum kita lanjutkan pada pembahasan, silakan Anda untuk mengklik tombol like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat dari IGTV. Sahabat IGTV yang beriman, adapun adab-adab yang pertama, tidak membawa benda yang ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak membawa segala sesuatu yang ada nama Allah, karena kondisi dan tempat buang hajat pastilah kotor dan najis, kecuali takut akan kehilangan dan untuk menjaga benda tersebut. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam labisa khataman naqshuhu Muhammad Rasulullah, fakana idza dakhala al-khala wada'ahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin ukirannya Muhammad Rasulullah. Jika beliau masuk ke tempat buang air, maka beliau meletakkannya atau melepaskannya. Hadis riwayat Arba'ah. Yang kedua, membaca doa ketika masuk dan keluar dari tempat buang hajat. Sahabat IGTV yang beriman, perkara awal yang perlu diperhatikan dari sunnah Rasulullah SAW dalam masalah ini adalah ketika seseorang akan masuk ke tempat buang hajat, hendaknya ia mengucapkan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang berbunyi, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara IGTV yang beriman, mengapa kita dianjurkan untuk membaca doa ketika hendak masuk WC? Karena WC dan semisalnya merupakan tempat yang kotor yang dihuni oleh setan. Maka sepantasnya seseorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia tidak ditimpa oleh kejelekan makhluk tersebut. Doa ini dibaca tak kala hendak menunaikan hajat, seperti ketika seseorang menyingkap pakaiannya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ketika keluar dari WC,
kita dianjurkan untuk meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan ghufranaka, yang artinya aku memohon pengampunanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dan dilanjutkan dengan mengucapkan, setelah mengucapkan ghufranaka, maka seorang muslim mengucapkan doa selanjutnya yang berbunyi alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan ampunilah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan jika semua yang masuk ke dalam perut kita ini tidak diizinkan oleh Allah untuk keluar, maka niscaya kita akan meroboh kantong kita untuk mengeluarkannya, bahkan bisa berujung dengan kematian. Oleh karena itu, sepantasnya seseorang hamba memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala hal, dan bersyukur kepadanya karena telah memberikan kita kuasa untuk mengeluarkannya. Adab yang ketiga, tidak berbicara secara mutlak, menjawab salam, azan, dan zikir-zikir lainnya. Saudara, sahabat IQTV yang beriman, dilarang mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang hajat, dan dilarang menjawab salam sementara ia berada di tempat buang hajat, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah agar namanya tidak disebut di tempat-tempat yang kotor. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan marra 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama alaihi falam yurda alaihi. Bahwasanya seorang laki-laki melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang buang air kecil. Kemudian dia mengucapkan salam dan Nabi tidak menjawab salamnya. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Dan adapun ketika orang yang tengah buang hajat bersin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya bersyukur mengucapkan alhamdulillah di dalam hati tanpa lisannya. Adab yang keempat, tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilu al-qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharrabu." Yang artinya, apabila kalian mendatangi tempat buang air, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar ataupun kencing, serta jangan pula membelakangi kiblat, akan tetapi hendaklah ke arah timur atau ke arah barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dipahami adanya larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang merinci, dan ada pula hadis lain yang menunjukkan kebolehannya, seperti hadis Abdullah bin Umar. Ia berkata, "Raqaitu yawman baita Hafsah, fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil asy-syamsi mustadbiral Ka'bah." Aku pernah menaiki rumah Hafsah karena suatu keperluan. Ketika itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari perselisihan yang ada di atas, yang rajih atau yang kuat adalah pendapat yang merinci. Bila di luar bangunan seperti di padang pasir, haram untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Sementara di dalam bangunan, maka tidak diharamkan. Adab yang kelima, sungguh-sungguh menghilangkan najis setelah selesai buang hajat dan berhati-hati dari percikan najis. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwa ia bercerita, suatu kali Rasulullah SAW melewati dua kuburan, lalu berkata, "Innahuma yu'azzabani, fama yu'azzabani fi kabirin, amma ahaduhuma la yastanzihu minal baul, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah." Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, bukanlah karena kesalahan yang besar,
salah seorang dari keduanya karena tidak beristinja setelah buang air, dan satunya lagi karena dia berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah atau mengadu domba. Itulah sabda Rasulullah SAW yang menjadi peringatan keras terhadap orang-orang yang menganggap remeh perkara bersuci ini. Adab ke-6, tempat terlarang untuk buang hajat. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW diajarkan kepada kita agar kita tidak buang air pada tempat-tempat tertentu sebagai berikut. Yang pertama, air yang tidak mengalir. Rasulullah SAW bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri." Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang diam, yang tidak mengalir. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Janganlah seseorang muslim untuk kencing di dalam lubang. La yabulanna ahadukum fil hujri. Janganlah sesekali salah seorang dari kalian kencing di dalam lubang binatang sebagai tempat persembunyiannya. Hadis riwayat Ahmad. Seorang muslim juga dilarang untuk kencing di jalan yang dilewati oleh manusia dan tempat mereka bernaung. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu al-la'inaini." Qalu, "Wa man la'inani ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw zillihim." Berhati-hatilah kalian dari dua hal yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan dua orang yang dilaknat itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, kedua orang yang dilaknat itu adalah orang yang buang hajat di jalan yang biasa dilalui manusia atau di tempat yang biasa mereka bernaung. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ke-7, ketika berada di hutan, padang pasir, gunung dan lain sebagainya. Ketika kita tengah berada dalam keadaan tersebut, maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjauh dari pandangan manusia agar tidak kedengaran suaranya dan tidak tercium baunya. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa kana idza arada al-muraz intalaqa hatta la yarahu ahadun." Kami keluar untuk bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika beliau ingin buang hajat, maka beliau pergi sampai tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara IKTV yang beriman, demikianlah beberapa etika ketika buang hajat yang dituntunkan oleh agama kita. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadi bekal bagi kita semua untuk bersikap sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada kita dalam hal buang hajat. Wallahu a'lam bishawab.